Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ini surat apa lagi? Al-Qadar, betul? Betul ya? Nama surah Al-Qadar. Dinamakan dengan nama ini karena surah ini berbicara tentang Lailatul Qadar dan penjelasan keutamaannya. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Tertib surah. Surah ini adalah surah yang ke-97. Adapun secara nuzuli surat yang ke-25. Bilangan ayatnya ada 5. Jumlah rukuknya ada 1. Surah ini surah Makkiyah. Zaman diturunkannya surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar diturunkan pada tahun 1 hingga 3 kenabian. Ketika dakwah kepada Islam masih dilakukan secara sulit dan rahasia. Telepon Mas Imam Lusun ke sekolah. Engkau menengok kasu je paja. Pokoknya. Jadi kebanyakan surat di peringkat ini memiliki tingkat bahasa yang tinggi, gaya yang bahasa tinggi, ringkas, padat. Nah, ini dia. Baik. Tema utama surah, penjelasan keutamaan malam Lailatul Qadar. Pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Al-Qadar, bukan Lailatul Qadar lagi. Malam Al-Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apakah malam
Al-qadr itu secara bahasa maknanya adalah qadr, kedudukan atau kemuliaan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Dan Rasul menyebutkan, carilah pada malam-malam ganjil dari bulan Ramadan itu. Telah berlalu, hari ini kita tidak ada tarawih lagi, dan hari ini adalah hari yang terakhir kita di bulan Ramadan. Tetapi ingat, di mana Asy-Syaikh Al-Utsaimin hafizahullah taala menyebutkan, memberikan sebuah nasihat yang sangat indah kepada kita, ya, tentang memanfaatkan betul akhir-akhir atau detik-detik Ramadan ini, ya. Kata beliau hafizahullah taala, sa'atun satamurru qabla inqidha'i Ramadan fatudarikuha bima taqduru alaihi minas salihat fa inna ahlal kuburi la yaqduru ahadahum ala harfin yazidu fi hasanatihi wa dan sanakunu mithlahum. Ya, masih ada beberapa waktu, beberapa jam lagi sebelum selesainya bulan Ramadan. Berusahalah semampumu untuk menggapai amal-amal saleh. Sesungguhnya penghuni kuburan tak satu pun dari mereka yang mampu menambah kebaikan walau hanya seujung kuku. Dan esok kita akan seperti mereka. Jadi kalau dah mati kita tidak bisa lagi. Maka sekarang sebelum mati tambah. Berharap kepada Allah dengan hati yang penuh harapan kepada Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Turun padanya malaikat dan Jibril pada malam itu dengan izin Rabb mereka. Ya. Min kulli amr, untuk mengatur semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Selamat ya malam itu sejahtera sampai apa? Sejahtera malam itu sampai terbitnya fajar. Allahu akbar. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Beruntunglah orang-orang yang beruntung, ya, mendapatkan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Dan kita tidak tahu apakah Ramadan yang akan datang kita akan berjumpa lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki untuk bisa berjumpa lagi dengan Ramadan berikutnya. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Ya udah berapa tahun Ramadan yang kita lalui. Semoga Ramadan ini memberikan bekas di hati kita, pada diri kita, sehingga betul-betul kita menjadi seorang yang baik di sisi Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala, yang telah Allah Ta'ala panggil kita seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Fajr itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Ya, ikhwati fillah barakallahu fikum. Maka kunu rabbaniyina wala takunu ramadhaniyyin. Jadilah kalian orang-orang rabbani yang beribadah karena Allah, bukan hanya beribadah karena Ramadan. Taib, surah Al-Bayyinah. Nama surah ini ada beberapa. Satu Al-Bayyinah, dinamakan dengan nama ini karena petunjuk risalah Islam sangat jelas bagi orang-orang yang berfikir, berakal, penjelas, ya. Itu makna Al-Bayyinah tu. Kemudian nama lagi lam yakunil ladzina kafaru. Lam yakunil ladzina kafaru. Ini nama dia yang kedua. Karena Allah membuka surat ini dengan nama tersebut. Yang keempat Al-Bariyah.
Karena lafaz Al-Bariyah hanya ada dalam surat ini. Jadi lafaz Al-Bariyah hanya ada dalam surah ini. Seperti Allah Ta'ala sebutkan apa? Di ayat yang kapan dia itu? Syarrul Bariyah atau Khairul Bariyah. Baik. Kemudian namanya juga lagi Ahlul Kitab. Ahlul Kitab. Itu nama dia. Surah Al-Bayyinah. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Surah Al-Bayyinah ini tertib surahnya adalah surah yang ke Al-Bayyinah ini surah yang ke-98. Tertib turunnya 100. Bilangan ayatnya ada 8. Jumlah rukuknya ada 1. Surah ini adalah surah Madaniyah. Zaman diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di kota Madinah. Dan setelah surah ini nanti turun surah apa? Surah An-Nasr. Maka surah ini kemungkinannya turun pada tahun 10 Hijriyah. Tema utama surah agama Allah hanya satu, yaitu Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab itu tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu Rasul, utusan dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran kitab suci. Di dalamnya terdapat isi kitab yang lurus, benar, dan tidak terpecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Jadi orang ahli kitab itu mereka jadi kafir, kufur itu setelah datang bukti nyata, itu sombong jadinya. Padahal mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dengan mengikhlaskan ibadah itu, ya, menjadi hanif, condong kepada yang lurus, mendirikan salat, menunaikan zakat, itulah agama yang lurus. Adapun orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin itu nanti kelak di neraka jahanam, maka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk, syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh mereka adalah khairul bariyah. Dulu ada nama kawan saya ini, Khairul Bariyah namanya, sebaik-baik makhluk artinya. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Balasan mereka itu surga yang mengalir di bawahnya sungai, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Lihat ayat ini, Allah dahulukan dengan apa? Allah dahulukan penyebutan Allah ridha kepada mereka, barulah mereka ridha kepada Allah. Itu menunjukkan bahwa keridhaan hati seorang yang beriman kepada Allah berawal dari keridhaan Allah kepada hambanya itu. Inilah predikat para sahabat. Ya, demikian itu untuk orang-orang yang takut kepada Rabbnya. Allahu Akbar. Jadi bisa saja kita mendapatkan predikat ini, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada kita dan kita ridha kepada Allah. Bisa, siapapun bisa mendapatkan predikat ini. La ilaha illallah. Surah Al-Zalzalah. Nama surah. Namanya Al-Zalzalah atau Al-Zilzil. Al-Zilzal. Tadi Ustaz Zaki salah baca, Ustaz dengar. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kalau enggak salah ingat saya, dia bacanya idza zulzilatul ardu zilzalaha. Zulzilati.
Karena zulzila ini adalah fi'il madhi. Ya. Zulzilati, digoncang. Bina majhul. Baik. Atau namanya zilzal. Karena penyambutan goncangan bumi dan hari kiamat. Kemudian namanya juga idza zulzilat, apabila telah digoncang. Tertib surah. Surah yang ke-99. Secara nuzulinya 93. Dan bilangan ayatnya 8. Bilangan ruku'nya ada 1. Surah ini surah Madaniyah. Zaman diturunkannya. Surah Al-Zalzalah ini diturunkan antara tahun 1 hingga 3 kenabian. Ketika itu ajaran Islam berjalan sangat sulit dan rahasia. Ya, sebagaimana disebutkan tadi, surah di masa-masa ini sangat indah bahasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tema utama surah, ketelitian hisab di hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncang segoncang-goncangnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, apabila bumi mengeluarkan beban beratnya. Wa qalal insanu ma laha, berkatalah manusia, apa yang terjadi ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi menceritakan tentang beritanya. Bi anna rabbaka awhalaha, sesungguhnya Rabbmu telah mewahyukan kepadanya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum, pada hari itu kubur mengeluarkan manusia berkelompok-kelompok untuk diperhatikan kepada mereka, untuk diperlihatkan kepada mereka amal mereka. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal sebesar zarah berupa kebaikan, niscaya ia akan melihatnya. Siapa yang beramal sebesar zarah berupa keburukan, niscaya dia akan melihatnya. Jadi begitulah kondisi di hari akhirat kelak. Ya. Dan antum tahu tidak? Al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'li wan naru mithlu dzalik. Surga lebih dekat kepada kalian daripada jepitan sandal, begitu pula dengan neraka. Maka sudah seharusnya seorang tidak meremehkan kebaikan itu. Surga atau neraka itu dekat dengan kita. Lebih dekat dari apa? Syiraki na'lika, daripada jepitan sandal. Ya. La ilaha illallah. Maka jangan diremehkan. Kita tidak tahu kebaikan mana yang akan menyelamatkan kita dari neraka. Ya. Keburukan mana yang akan menghantarkan kita dalam neraka itu. La ilaha illallah. Maka hati-hati kita.